Halo guys, balik lagi di channel Oparian. Di kesempatan video kali ini kami kedapatan motor Soul GT memiliki problem atau trouble di bagian roda belakangnya goyang, kata yang punya. Setelah kita cek emang goyang ya di bagian asnya. Kemudian kita cek di bagian oli gardanya, ternyata bukan oli yang keluar guys, melainkan susu ya guys ya. Nah ini harus bongkar kilir, lumayan ini guys ya. Harus kita cek di bagian gearboxnya ya guys ya. Oke, langkah-langkah yang harus kita lakukan, kita bongkar dulu ya guys ya di bagian CVT nya. Kita cek dulu di bagian as CVT nya atau as puli belakangnya apakah goyang atau tidak ya guys ya. Nah, kita bongkar dulu untuk baut-bautnya yang berada di bagian bak CVT nya ya guys ya. Kita cek dulu untuk as bagian CVT nya. Kata ownernya ini berisik sekali ya di bagian gearboxnya, katanya begitu digas suaranya kayak kasar ya, bukan nguing ya guys ya, tapi kasar. Kalau nguing itu bisa diakibatkan karena gigi gearboxnya mengalami aus ya guys ya. Tapi kalau kasar itu permasalahannya di bagian bearing. Jangan salah ya guys ya, bisa digaris bawahi. Kalau kasar itu biasanya di bagian bearing, tapi kalau suaranya itu pas kita gas atau kita bawa jalan untuk motornya, suaranya nguing, itu berarti bisa diakibatkan karena di bagian gigi gearboxnya mengalami aus ya guys ya, jangan salah. Oke, ini kita lakukan pembongkaran dulu ya di bagian bak CVT nya, karena kita mau cek di bagian as puli belakangnya apakah betul terjadi goyang. Kalau emang goyang berarti kita harus bongkar di bagian gearboxnya, karena kita mau cek sekalian sama roda belakangnya atau bearing roda belakangnya guys. Kita bongkar menggunakan kunci 24 ya guys ya, sama impact. Kemudian kita keluarkan untuk pibelnya, kemudian sekalian sama pulinya, dan ternyata benar ya guys ya. Emang untuk Yamaha emang goyang ya, ada spelling namanya ya, sedikit. Tapi kalau ini sih terlalu ya guys ya, goyangnya terlalu parah. Jadi kita bongkar di bagian gearboxnya ya, sekalian kita cek untuk bearing-bearingnya, karena ini motornya suaranya kasar sekali ya guys ya. Oke, kita lepaskan untuk baut-baut di bagian gearboxnya ya guys ya. Nah, dan di bagian sebelah kanan juga ada bautnya satu biji ya guys ya. Jangan buru-buru dicopot atau dimain pukul-pukul saja ya guys ya. Nanti harus kita cek dulu ya satu persatu untuk bautnya. Kalau sudah kelepas semua baru kita copot untuk penutup gearboxnya ya guys ya. Oke, alhamdulillah ya guys ya, ini sudah keluar ya untuk penutup gearboxnya. Dan ternyata benar ya guys ya, harus kita ganti satu set bearing gearbox ya guys ya, karena ini semuanya pada goyang semua ya guys ya. Bukan di bagian kelahar atau bearing roda belakangnya saja yang goyang, tapi untuk bearing yang berada di as puli belakang sama untuk di gigi gearboxnya mengalami goyang semua ya guys ya. Jadi kita harus ganti satu set. Yang paling parah di bagian bearing puli belakang ya guys ya. Tapi alangkah bagusnya kita ganti aja satu set bearingnya, jumlahnya 6 biji ya guys ya. Oke guys, ini sudah kita lepas semua ya untuk bearing-bearingnya. Kemudian untuk nomor-nomornya sendiri, kalau satu set ya, untuk bearing-bearingnya 62/22, kemudian 6204,
kemudian 6301 2 biji ya guys ya, 6301, kemudian 6301 juga, kemudian satunya 6201, sama tinggal satu 6303. Aduh sorry guys, kebalik guys, ini guys 6303. Oke, lanjut kita bersihin dulu, kemudian kita pasang untuk bearingnya guys. Oke, alhamdulillah untuk bearing-bearingnya sudah kita pasang semua ya guys ya. Dan jangan lupa untuk jika ada penutup bearingnya harus dilepas ya guys ya, biar pelumasan bisa masuk ke sela-sela pelor yang berada di bearingnya. Kalau untuk bearing roda belakangnya bisa ndak usah dicopot ya, karena ndak kerendam sama oli. Tapi kalau untuk bearing gigi gearboxnya ini harus kita lepas semua ya guys ya, biar pelumasannya bisa maksimal. Penyebabnya goyang ya guys ya untuk bearing-bearingnya ini karena motornya ini pernah kena banjir ya guys ya, jadi oli masuk air masuk ke ruang bagian gearboxnya ya guys ya. Atau bisa juga terjadi karena penutup atau selang hawa yang berada di gearboxnya. Jika kalian perhatikan ya guys ya, di situ ada selang pernapasan untuk gearboxnya. Jika selangnya tidak kepasang atau tidak tersambung ke bagian filter udaranya, bisa mengakibatkan air masuk lewat situ ya guys ya. Jadi harus diperhatikan betul-betul untuk di bagian selang pernapasan atau selang hawa yang berada di bagian gearboxnya. Jika terjadi kelepas atau sobek, bisa kalian ganti untuk selang hawanya. Nah, ini penampakan selang hawanya yang berada di dekat shock breaker bagian belakang ya guys ya, tersambung langsung atau nyambung ke filter udara ya guys ya. Oke guys, ini kita rakit dulu untuk gearboxnya ya guys ya. Kemudian kita kasih lem sealer atau lem red ya guys ya, biar tidak terjadi kebocoran. Dan jangan lupa pindoalnya dipasang 2 biji ya guys ya, biar nanti bisa center, betul-betul center untuk as puli dengan as roda bagian belakang. Kalau tidak terpasang untuk pindoalnya, bisa mengakibatkan bearingnya cepat rontok ya guys ya. Kemudian untuk giginya juga tidak bakalan awet ya di bagian gigi gearboxnya. Nanti kalau sudah aus di bagian gigi gearboxnya, motornya bisa nguing-nguing ya guys ya. Kalau kita gas, motornya pasti nguing. Tapi kalau kita turunin gas, motornya halus. Kemudian kita tarik gasnya lagi, motornya nguing. Nah, itu penyebabnya di bagian giginya sudah mengalami aus ya guys ya. Kalau kasar ya tinggal ganti bearingnya saja ya, seperti kami. Ini motornya kasar, betul-betul kasar ya guys ya, suaranya kemerosok kemudian kasar. Jadi kita ganti bearing satu set di bagian gearboxnya. Oke, lanjut kita pasang ya untuk penutup gearboxnya ya guys ya. Kemudian kita pasang untuk roda belakang, kemudian kita rakit untuk bagian CVT nya ya guys ya. Oke guys, setelah kita lakukan pengeleman di bagian penutup cover gearboxnya, kemudian kita pasang ya guys ya. Nah, ini kita pasin dulu untuk packingnya biar tidak terjadi kebocoran ya guys ya. Kemudian kita pasang untuk selang hawanya, jangan sampai kelupaan ya guys ya, nanti air bisa masuk lewat situ ya guys ya. Kalau pas nyuci atau pas kena hujan ya guys ya,
sedikit demi sedikit nanti bakalan jadi bukit. Jangan salah ya guys ya, jadi harus diperhatikan. Kita pasang dulu untuk selang hawanya, kemudian untuk baut-bautnya kita pasang semua ya guys ya. Kemudian kita kencangkan ya guys ya menggunakan kunci T8. Oke guys, setelah itu nanti kita tes ya untuk motornya. Mungkin kita lanjut di part 2 ya, proses perakitan di bagian CVT nya ya guys ya, karena biar ndak terlalu panjang durasinya ya guys ya. Untuk bagian CVT nya nanti kita rakit dilanjut di part 2 ya guys ya. Untuk di part 1 ini kita pasang untuk roda belakangnya ya guys ya, kemudian kampas rem belakang, roda belakangnya kita pasang dulu ya guys ya. Kemudian baru kita nanti di part 2 kita lanjut rakit di bagian CVT nya ya guys ya. Oke guys, setelah kita kencengin untuk baut-baut bagian gearboxnya, kemudian kita pasang untuk kampas rem belakangnya ya guys ya. Kemudian kita pasang untuk peleknya atau roda belakangnya. Nah, kemudian kita pasang untuk murnya ya guys ya. Kemudian kita putar-putar dulu. Ini kita pasang ring, pasang mur. Kemudian kita kencengin menggunakan kunci shock 24 ya guys ya. Sama impact, kalau ndak punya impact ya pakai tracker ya guys ya. Tapi kalau punya impact ya pakai impact ya guys ya. Oke guys, mungkin saya akhiri dulu ya video kali ini. Untuk proses perakitan di bagian CVT nya sudah banyak tutorialnya juga. Tapi nanti kalau ada waktu kita tutorialkan cara rakit CVT nya. Oke, ini saya akhiri dulu ya guys ya, karena motornya juga sudah beres, sudah kita ganti satu set. Untuk bearingnya sudah dipastikan untuk motornya bisa halus kembali ya guys ya. And see you next time, dan salam otomotif.